Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi teknik kontrol digital. Kali ini kita akan bahas tentang invest transformasi Z. Nah, di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa tools alat untuk menganalisis sistem diskrit adalah transformasi Z. Jadi transformasi Z ini sebenarnya analog dengan transformasi Laplace, yaitu upaya untuk mendapatkan penyelesaian sistem diskrit ya, menggunakan rumusan aljabar, formula aljabar biasa yang bisa ditambah kurang, kemudian nanti solusinya ada beberapa bentuk yang baku, nanti bisa dilihat di tabel. Nah, sekarang kita akan bahas tentang invest transformasi Z. Jadi invest transformasi Z itu sebenarnya intinya adalah upaya untuk mendapatkan barisan atau sequence data kembali ya. Barisan data atau sequence ya, dari persamaan dalam bentuk Z atau fungsi Z ya. Nah, persoalan untuk mendapatkan sequence data atau data diskrit kembali ini yaitu dalam hal ini kita akan paparkan ataupun terangkan bahwa sebenarnya ada 4 cara, yaitu 4 cara untuk mencari invest transformasi Z. Yang pertama adalah pembagian langsung. Yang kedua adalah komputasi, nanti lewat program, ya, pendekatan program bisa menggunakan MATLAB, Pascal, Basic ataupun komputasi pemrograman yang lain. Ya, nanti bisa diselesaikan solusinya ya untuk mencari invest transformasi Z. Kemudian berikutnya adalah ekspansi pecahan parsial. Kemudian inversi integral, yaitu menggunakan rumus dasarnya ya. Jadi untuk mencari, menghitung sequence data dari XZ, yaitu ketemunya adalah XK, itu adalah 1/2 PJ, ini integral ya, integral tertutup dari XZ kali Z pangkat K-1 dz ya. Seperti ini ya. Berikutnya adalah pembagian langsung. Jadi kita mencari solusi data discrete sequence data, barisan data, nah dengan cara pembagian langsung. Ini saya berikan contoh, misalkan cari XK ya dari XZ ini. Untuk K dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ada fungsi XZ yaitu yang didefinisikan sebagai 10Z plus 5 per Z min 1 kali Z min 0,2. Nah, pertanyaannya adalah permasalahannya adalah bagaimana kita mencari XK dari XZ ini ya. Maka jawabannya adalah kita menggunakan pembagian langsung. Jadi bentuk yang seperti ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat Z pangkat negatif, misalkan polinomial Z pangkat min 1, maka XZ yang di sini bisa diubah menjadi XZ sama dengan 10 Z pangkat min 1 ditambah 5 Z pangkat min 2 dibagi 1 min 1,2 Z pangkat min 1 ditambah 0,2 Z pangkat min 2. Nah, dari mana bentuk di bawah ini seperti ini? Nah, caranya adalah yang di atas di sini persamaan yang aslinya ini, yaitu 10Z plus 5 ini, kita lihat bahwa pangkat Z tertinggi di sini yang di atas atau yang di bawah adalah Z kuadrat. Ini kalau kita lihat Z min 1 ya kali Z 0,2. Kalau ini dikalikan yang bagian penyebut ini penyebut atau di numerator
atau penyebut ya, kalau di atas kan pembilang ya, atau di numerator ini denominator ya. Jadi Z pangkat Z min 1 kali Z min 0,2 kalau dikalikan itu sama dengan Z kuadrat, kemudian min 1,2 Z, kemudian plus 0,2. Sehingga di sini Z pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, kalau Z pangkat 2 ini ya yang di bawah di sini dikalikan dengan Z pangkat berapa? Min 2, maka hasilnya di sini adalah 1. Kemudian yang di sini tadi ini min 1,2 Z kali Z pangkat Z pangkat berapa? Z pangkat min 2 hasilnya adalah min 1,2 Z pangkat min 1. Kemudian yang di terakhir di sini adalah plus 0,2, yaitu ketemunya adalah 0,2 Z pangkat min 2. Jadi atas dikalikan dengan Z pangkat 2, yang di bawah semuanya dikalikan dengan Z pangkat 2, hasilnya di bawah ini. Jadi ini dalam bentuk Z pangkat min 1. Jadi 10 pangkat Z min 1 ditambah 5 Z pangkat min 2 dibagi sekian ini ya. Nah, sekarang bentuk ini yang di atas dibagi dengan yang di bawah. Kita tuliskan seperti ini. Ini ya. 10 Z pangkat min 1 ditambah 5 Z pangkat min 2 dibagi 1 minus 1,2 Z pangkat min 1 ditambah 0,2 Z pangkat min 2. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di sini. Yang pertama di sini ya. Di sini adalah 10 pangkat Z pangkat 10 kali 10 Z pangkat min 1, sorry. Kita sebut 10 Z pangkat min 1. Dibagi berapa? Dibagi yang di sini dulu ya, 1 ini. Hasilnya adalah tetap di sini. Tetap angka ini, berarti 10 pangkat Z min 1. Kita tulis di atas di sini. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi ini, yang ini dibagi dengan 1. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri kan, kalau dibagi 1. Jadi ini. Nah, sekarang ini kemudian dikalikan dengan 1. Taruh di bawah di sini, yaitu 10 Z pangkat min 1 kali 1, hasilnya adalah 10 Z pangkat min 1. Kemudian yang berikutnya adalah 10 Z pangkat min 1 kali min 1,2 Z pangkat min 1. Hasilnya adalah 12. Min 12 Z pangkat, ini Z pangkat min 1, di sini Z pangkat min 1. Kalau perkalian kan ini Z, kemudian pangkatnya dijumlahkan kan, jadi min 12 Z pangkat min 2. Kemudian yang terakhir dikalikan dengan 0,2. Jadi 10 Z pangkat min 1 dikalikan dengan 0,2 Z pangkat min 2. Hasilnya adalah ini jadi 2. Kemudian di sini pangkatnya dari tambah minus 3 ya. Jadi plus 2 Z pangkat min 3. Ya, sampai di sini paham ya. Kemudian di sini biasa kita kurangkan ya. Di atas ini kita kurangkan dengan yang di bawah. Jadi 10 Z pangkat min 1 dikurangi 10 pangkat Z min 1, 0. Kemudian di sini 5 Z pangkat min 2 dikurangi minus 12 Z pangkat min 2. Jadinya minus ketemu minus jadi positif ya. Jadi ini ketemunya adalah 17 Z pangkat min 2. Kemudian 0 dikurangi 2 Z pangkat min 3, hasilnya adalah min 2 Z pangkat min 3. Ya. Ya, dari sini kita sudah paham ya, sudah jelas ya. Nah, berikutnya adalah gantian yang 17 Z pangkat min 2. Ini kita bagi dengan 1. Hasilnya adalah plus 17 Z pangkat min 2. 17 Z pangkat min 2 kalikan dengan 1, kita tulis di bawahnya 17 Z pangkat min 2. Kemudian
17 Z pangkat min 2 kalikan dengan yang di sini min 1,2 Z pangkat min 1, ketemunya adalah 20,4 Z pangkat min 3. Ini Z pangkat min 2, Z pangkat min 1, jadinya dijumlahkan. Nah, Z pangkat min 3. Kemudian kali yang 0,2 ini ya. 17 Z pangkat min 2 kali 0,2 Z pangkat min 2. Hasilnya adalah 3,4 Z pangkat min 4. Kembali di sini kita kurangkan yang di atas dengan yang di bawah. Di sini karena sama hasilnya 0, kemudian di sini min 2 Z pangkat 3 dikurangi minus 20 ya. 0,4 Z pangkat min 3 hasilnya adalah 18,4 Z pangkat min 3. Kemudian di sini 0 dikurangi dengan 3,4 Z pangkat min 4 hasilnya adalah minus 3,4 Z pangkat min 4. Nah, kembali kita ulang ya. Di sini kita bagi dengan 1, hasilnya adalah 18 ya, plus 18,4 Z pangkat min 3. Kemudian ini dikalikan dengan yang di sini, hasil total di bawah seperti ini. 18,4 Z pangkat 3, kemudian kalikan yang min 1,2 Z pangkat min 1, hasilnya adalah min 22,08 Z pangkat min 4. Kemudian yang 18,4 Z pangkat 3 ini kalikan dengan 0,2 Z pangkat 2, hasilnya adalah plus 3,68 Z pangkat min 5. Nah, kita berulang. Yang di atas di sini dikurangi yang di bawah di sini, ketemunya adalah yang seperti ini. Dan seterusnya sampai ketemunya di sini yang didapat adalah hasilnya adalah 10 Z pangkat min 1 ditambah 17 Z pangkat min 2 ditambah 18,4 Z pangkat min 3 ditambah 18,68 Z pangkat min 4 dan seterusnya ya. Kalau kita teruskan. Sehingga seperti ini, kita tulis seperti ini. Nah, kita tahu bahwa konstanta di sini adalah 10, 17, 18,68 dan seterusnya ya. Jadi kita mulai dari X0. Ya, X0 di sini karena Z pangkat min 1, Z pangkat min 2, Z pangkat 3-nya adalah 0, tidak ada ya. Kemudian Z pangkat min 4 dan seterusnya. Jadi kita ingat rumus dasarnya ya. Jadi XZ itu adalah jumlah dari K dari 0 sampai K tak hingga untuk XK kali Z pangkat min K ya. Jadi ini X0 K0-nya adalah tidak ada, berarti ini 0. Kemudian K-nya 1. Ya, di sini posisinya adalah 10. Kemudian XK2. Jadi X untuk K2 hasilnya adalah atau indeks pencuplikan kedua adalah 17. Untuk X indeks pencuplikan ketiga adalah 18,4. Ya, kemudian di sini X indeks K4 sama dengan 18,6. Ini sorry ini ada salah, harus saya koreksi biar tidak lupa nanti ini. Di sini ada 18,4 Z pangkat min 3 ya, ditambah sekian. Nah, ini min 3-nya ini pangkat. Oh, ini kurang kecil. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sorry, kita tulis ulang sama dengan yang di sini ya, ini sama. Jadi ini kalau kita lihat atau kita gambarkan di sini sama dengan sini ya. Sorry, ini pakai ini aja. Nah, ini. Jadi ini sama dengan yang di sini. Oh,
Nah, ini pakai ini. Ya, kemudian dikasih tanda garis panah biar paham. Nah, ini ya. Simpan dulu. Kita tampilkan kembali. Jadi hasilnya adalah yang tadi ini ya. Sekian ini dibagi sekian ini hasilnya 10 pangkat Z pangkat min 1 ditambah 17 Z pangkat min 2 ditambah 18,4 Z pangkat min 3 ditambah 18,68 Z pangkat min 4 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk K0 atau X0 hasilnya adalah 0. K1 atau X1 adalah 10. Dan seterusnya. Ini pembagian langsung ya. Nanti ini untuk contoh yang berikutnya sama nih ya. Jadi kita akan mencari invers dari EZ. Sorry, ini tidak ada. Nah, kita pakai masalah. Jadi EZ-nya adalah Z dibagi Z pangkat 2 min 3Z plus 2. Maka kita boleh nanti diubah ke dalam bentuk Z pangkatnya negatif ya. Ataupun langsung seperti ini, langsung tidak kita ubah ya, langsung apa adanya. Jadi Z dibagi Z kuadrat min 3Z plus 2. Jadi ini pangkatnya adalah dari tertinggi pangkat 2, pangkat Z pangkat 1, di sini Z pangkat 0 ya. Kalau di sebelumnya di sini negatif ya. Jadi ini negatif. Ini. Z pangkat min 1 semakin kecil Z pangkat min 2 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau yang di sini dibuat dalam bentuk yang pangkat positif Z-nya, di sini dibuat pangkat negatif. Kalau di sini nanti ketahuan pole zero-nya. Kita tahu ini juga sebenarnya sama ya, pole zero-nya kita tahu. Cuma agak susah. Tapi di sini kelihatan mudah. Ini bagian pole, ini bagian zero. Nah, kembali ke sini. Yang akan kita bagi adalah Z. Nah, Z dibagi dengan berapa? Dibagi dengan yang tertinggi dulu di sini ya, Z pangkat 2. Jadi Z dibagi dengan Z pangkat 2 adalah Z pangkat min 1. Z pangkat min 1 dikalikan dengan Z pangkat 2 hasilnya adalah Z. Jadi ini Z pangkat 2 kali Z pangkat min 1. Jadinya sama-sama Z, tinggal di sini pangkatnya dikurang ya, 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1. Jadi Z pangkat 1 atau ditulis Z saja. Kemudian Z pangkat min 1 kali min 3Z hasilnya adalah 3. Ya, karena ini hasilnya adalah min 3 ya, min 3. Z-nya ini Z pangkat 1 dikurangi 1. Jadinya ini Z pangkat 0. Z pangkat 0 kan 1 ya, ditulisnya adalah 3. Kemudian kali 2 berarti plus 2 Z pangkat min 1. Kemudian kita kurangkan seperti biasa. Z dikurangi Z 0, kemudian di sini 0 dikurangi min 3 plus 3. Kemudian 0 dikurangi dengan 2, hasilnya min 2, Z pangkat min 2. Dan seterusnya ya. Kemudian ini 3. 3 dibagi dengan Z pangkat 3. Sorry, 3 dibagi dengan Z pangkat 2. Ya, maksud saya 2 nih. 3 dibagi Z pangkat 2. Hasilnya adalah plus. Ya, plus berapa? 3 Z pangkat min 2. Nah, 3 Z pangkat min 2 ini kemudian dikalikan dengan Z pangkat 2. Hasilnya kita taruh bawah di sini. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3 Z pangkat min 2 kali min 3Z. Hasilnya adalah min 9 Z pangkat min 1. Kemudian 3Z pangkat min 2 kali 2 adalah 6. Ya, plus 6 Z pangkat min 2. Kemudian kita kurangkan seperti biasa dan seterusnya ketemunya ini. Kemudian di sini kalau kita teruskan 7 Z pangkat min 1 dibagi Z pangkat min 2 hasilnya adalah 7 Z pangkat min 3. Dan seterusnya ketemunya seperti ini.
Jadi ini hasilnya adalah Z pangkat min 1 plus 3 Z pangkat min 2 plus 7 Z pangkat min 3 plus 15 Z pangkat min 4 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita ditanyakan EK di sini, berarti EK mulai dari 0 sampai 4 hasilnya adalah ini 0, 1, 3, 7, 15. Ini dari mana? Dari konstanta di sini ya. Jadi ini 1. Nah, kita kan mulainya dari 0 ya, Kak 0. Berarti tidak ada, berarti 0. Berarti 0, 1, 3, 7, 15, dan seterusnya ya. Jadi bentuk yang seperti ini ternyata kalau kita lihat di matematika itu bisa dalam bentuk rumus tertutup seperti ini. 2K min 1. Jadi tinggal dimasukkan nilai K-nya. Kalau K-nya 0 berarti 2 pangkat 0 min 1. 2 pangkat 0 atau 1 ya. 1 dikurangi 1 adalah 0 sini. Kalau K-nya 1 berarti 2 pangkat 1 min 1. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kalau K-nya 2 masuk ke sini berarti 2 pangkat 2 4 ya. 4 dikurangi 1 3 dan seterusnya. Ini pembagian langsung ya. Solusi inverse transformasi Z pembagian langsung. Kemudian dengan cara komputasi. Nah, komputasi ini maka kita solusinya dengan pendekatan program ya. Nah, kalau program yang mudah misalkan menggunakan MATLAB ya. Menggunakan MATLAB. Kalau Anda nanti bisa program basic, Pascal ataupun C#, C, maka nanti kita ubah fungsi Z-nya tadi itu menggunakan persamaan beda. Nah, yang pertama kita akan contohkan solusi dengan pendekatan program MATLAB. Di sini ada suatu fungsi alih digital GZ yaitu 0,4673Z pangkat min 1 dikurangi 0,339393Z pangkat min 2 dibagi 1 min 1,5327Z pangkat min 1 ditambah 0,6607Z pangkat min 2. Kalau mau ditulis dalam bentuk Z pangkat positif, di sini kalau kita lihat pangkat negatif yang paling tingginya adalah min atau paling rendahnya, di sini min 2 ya. Maka nanti atas dikalikan dengan min Z pangkat 2, di bawah dikalikan dengan Z pangkat 2. Hasilnya adalah ini. Ini dalam bentuk yang positif ya. Oke. Kita lanjut bagaimana transformasi inverse transformasi GZ atau GK ya, kita cari GK-nya. Pertama, untuk mencari inverse transformasi Z, maka kita bisa menerapkan suatu masukan yang namanya fungsi Kronecker delta. Delta 0 KT ya. Jadi fungsi Kronecker delta itu didefinisikan sebagai delta 0 KT, misalkan T-nya adalah periode pencuplikan, kalau K-nya adalah indeks pencuplikan ya. Itu sama dengan 1 untuk K sama dengan 0 dan nilainya adalah 0 untuk K tidak sama dengan 0. Jadi untuk Kronecker data itu kalau dibuat dalam bentuk grafik ya ini ada sumbu horizontal, sumbu vertikal, maka pada saat K0 nilainya 1 ya. Di selain K0 kanan atau kiri hasilnya adalah 0. Amplitudenya 0 ya. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa XK ini adalah Kronecker delta, maka SK ini sama dengan 1 ya. Untuk K0 dan sama dengan 0 untuk K tidak sama dengan 0. Ini untuk asumsi XK. XK itu adalah misalkan sebagai Kronecker delta ya. Nah, berikutnya transformasi Z dari fungsi XK itu Kronecker delta adalah jadi XZ-nya adalah 1 ya. Jadi ini transformasi Z dari ini adalah 1. Nah, ini 1. Kemudian ini menjadi masukan. Masukan bagi apa? Bagi GZ, fungsi alih GZ. Nah, fungsi alih GZ tadi itu di sini adalah bentuknya yang ini. Boleh yang ini atau yang ini. Ya, misalkan yang ini ya, yang ini, yang pangkatnya negatif.
Jadi GZ adalah fungsi alih. Kalau kita lihat di sini adalah outputnya ZZ, inputnya adalah XZ. Maka GZ ini mewakili hubungan antara output per input. Jadi ZZ per input XZ ini ya. Jadi kita tulis GZ sama dengan XZ per ZZ per XZ. Jadi GZ sama dengan ZZ per XZ. Atau sama dengan sekian ini. Atau kalau mau dibuat dalam bentuk positif ya seperti ini ya. Ini yang positif. Sorry, ini tadi salah. Oh, ini ada yang salah ketik ini. Salah ketik, sorry ini. Ini 6 nah. Nanti malah salah ya. Oke. Kemudian nah ini ya. Nanti kita akan mencari ZZ-nya dan X-nya kita tahu adalah 1 di sini. Dan kita kalikan silang, perkalian silang XZ dengan yang di bawah di sini. Ini ZZ dengan yang di bawah di sini, XZ dengan yang di atas di sini. Kalau XZ-nya ketemunya kan tadi ini 1 ya. Berarti ini ZZ sama dengan, nah ini, tinggal ini ya, perkalian silang ini dibagi dengan ini. Jadi, kita tulis, kalau nanti menggunakan solusi persamaan beda, berarti nanti perkalian silang dibuat dalam bentuk persamaan beda. Kalau kita menggunakan pendekatan MATLAB, berarti kita asumsikan masukannya, kita membuat masukan untuk ini ya, masukan sistemnya, fungsi alihnya, kemudian outputnya kita cari. Nah, seperti ini. Jadi kita menggunakan MATLAB, Kronecker delta itu ditulis dalam bentuk ini, X sama dengan 1, yang lainnya adalah 0. 0, 1,0 itu berarti membuat nilai di sini 0 ya, untuk sampai N, 0-nya sampai N. Misalkan N-nya 40. Berarti ini 1, 0, 0, 0, nah seperti ini ya. 1, 0, 0, 0, 0 sampai 40. Ke 40 ya, dari 0 sampai 40. Nah, kita lihat bahwa GZ-nya itu bagian numerator itu yang di atas di sini ya. 0,4673 min 0,3393, jadi kita tulis di sini. Nah, kita tulis pangkatnya kan menurun ya. Jadi di sini mulai dari Z pangkat min 2, Z pangkat min 1, di sini Z pangkat 0 ya. Kalau pangkat 0-nya kan tidak ada, berarti kita tuliskan 0 di sini. Nah, ini 0. Kemudian di sini yang numerator sama ya. Dari pangkat min 2, pangkat Z pangkat min 1, di sini Z pangkat 0 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 1. Oh, ini saya nggak pakai laser, oh ini. 1 min 1,5 sekian plus 0,66. Jadi ini bagian numerator, di numerator kita tulis seperti ini. 0, 0,4673 min 0,3393, 1 min 1,5327 min 0,6607. Ini numerator di numerator. Kemudian kita membuat apa istilahnya untuk bagian absis ya, bagian yang X, sumbu X dari 0 sampai 40 ini ya. K sama dengan 0 sampai 40. Maka kita menggunakan MATLAB mencarinya seperti ini. Numerator, di numerator X-nya adalah 1, yang lainnya 0. Kemudian, nah, Z-nya ini bisa dicari dengan perintah filter ya. Z sama dengan filter dalam kurung numerator di numerator untuk input X. Maka nanti ketemunya adalah seperti ini. Z0, 0, Z1 sekian, dan seterusnya. Sampai Z40. Jadi kalau ini kita buat dalam bentuk grafik, maka nanti ketemunya seperti ini. Nah, ini ya. Grafik yaitu plot K, Z untuk dikasih notasi 0, grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah data discrete Z
dari suatu sistem GX, GZ atau GK-nya adalah inverse dari ini, yaitu ini atau ini tampilan grafiknya. Kemudian yang berikutnya tentang persamaan beda dan waktu tunda Z pangkat min 1 ya, dan nilai sekarang. Jadi ini saya akan terangkan bagaimana notasi Z pangkat min 1 yang kita sering sebut-sebut di sini. Ya, di sini ya. Di sini pangkat min 2, pangkat 2 dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya kita lebih cenderung menulisnya adalah Z pangkat min 1, Z pangkat min 1 di cascade Z pangkat min 1, kemudian ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi ini Z pangkat min 1 itu mewakili tunda ya, tunda satu kali. Jadi kalau ada tunda sekali dari masukan ZK, maka ZK akan menjadi ZK min 1. Kalau di sini adalah ZZ, maka ditulisnya adalah Z pangkat min 1 kali ZZ. Nah, jadi kalau di sini ZK itu mewakili nilai Z sekarang. Kalau ZK-1 berarti nilai Z sebelumnya. Kalau ZK-2 berarti nilai ZK yang ditunda 2 kali. Nah, seperti ini. Ini di sini ZK sudah ditunda sekali, yaitu pangkat min 1. Kemudian ditunda sekali lagi, maka di sini hasil akhirnya adalah ZK-2. Kalau di sini masukannya adalah ZK menjadi ZK-1 menjadi ZK-2. Atau dalam bentuk Z, ZZ, Z pangkat min 1, Z pangkat min 1, ZZ, kemudian di sini ditunda lagi, berarti Z pangkat min 2, ZZ. Ini untuk tunda ya. Jadi tunda ini sebenarnya register, sebenarnya memori ya. Nanti di dalam suatu pemrograman atau untai digital itu memori ya, register. Atau kalau variabel dalam pemrograman variabel penyimpan ya, variabel penyimpan. Nah, kemudian di sini sudah saya kasih keterangan ya, Z pangkat min 1 tunda 1, Z pangkat min 2 tunda 2 dan seterusnya. Kalau pangkatnya positif berarti maju, maju 1, maju 2 dan seterusnya. Tapi ini jarang kita gunakan ya, karena yang kita pakai di dalam sistem pemrograman itu cenderung adalah data sebelumnya ya. Bukan data yang akan datang, tapi data sebelumnya. Itu berarti menggunakan memori, menggunakan register ya. Kemudian di sini ada ZK sama dengan ZK, ZZ sama dengan ZK. Kalau Z pangkat 2 ZZ, maka dalam bentuk discrete-nya adalah ZK plus 2. Dan seterusnya, ini bisa dipahami. Paham ya. Berikutnya adalah, nah ini ya, ini yang tadi kita selesaikan dengan persamaan beda. Jadi kita acuannya ilmunya adalah menggunakan ilmu ini ya. Jadi ini kalau kita selesaikan dengan persamaan beda, difference equation, maka ini kita tahu ZZ per 1 ya. Ini kan XZ-nya 1 tadi, Kronecker delta. Berarti ZZ-nya adalah, nah ini kali yang di bawah di sini, kali yang di bawah di sini, ini ya, perkalian silang ya. Kemudian ini kalikan di sini, ya itu. Hasilnya seperti ini, sehingga diubah ke persamaan beda menjadi ini. Nah ini ya, dari Z pangkat 2 ZZ menjadi ZK plus 2. Di sini min 1,5327 ditunda sekali, berarti ini ZK plus 1. Bukan tunda ya, ini pangkatnya positif, sorry. Berarti ini plus 2, ini plus 1. Kalau di sini, nah ini ada pangkat, oh tidak ada, ini kebetulan semuanya pangkatnya dibuat positif ya. Sehingga seperti ini. Nah, untuk K0 itu 1. Kemudian XK0, XK sama dengan 0 untuk K1. Ini tadi ini ya, pernyataan sebelumnya ya, Kronecker delta.
Kemudian jika itu 0 untuk semua K lebih kecil dari. Jadi ini jk dianggap bahwa nilai jk sebelumnya itu 0 ya. Untuk K lebih kecil dari 0. Maka, nah ini kemudian kita tinggal masukkan aja indeks K-2 masuk ke sini. Jadinya kan untuk Z0, kita mencari Z0. Jadi ini K-nya dari min 2 kan jadinya Z0. K-nya min 2 di sini Z min 1. K-nya min 2 jadi Z min 2. Di sini nilai Z min 1, nilai Z min 2 itu kan Z sebelumnya kan dianggap apa? Tidak ada nilainya ya. Ini yang ini nih, 0 ini. Ini 0, 0 ya. Kemudian X min 1 juga tidak ada, ini 0. X min 2 enggak ada 0, berarti Z0, 0. Kemudian, nah ini kemudian prosesnya untuk menghitung di Z0, di 0 itu nanti dipakai di sini, nah di sini ya. Jadi kalau kita ketemu Z0 ini sebagai perhitungan berikutnya. Misalkan kita indeksnya min 1, berarti kita mencari Z1 ya ini. Kalau K-nya diganti min 1, di sini berarti Z1. Karena min 1 ditambah 2 kan Z1. Dan seterusnya ini temunya ini. Coba dipahami pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti kita ketemunya Z0, Z0-nya 0, Z1-nya 0,46 dan terusnya. Nah, kemudian contoh berikutnya suatu apa ini? Carilah penyelesaian sekuensial nilai MK dari persoalan berikut. Jadi MK sama dengan EK dikurangi EK min 1 kurang MK min 1 untuk K lebih besar dari 0. Jadi ini EK-nya adalah 1 untuk K genap, EK-nya 0 untuk K ganjil. Kemudian E min 1 0, E min 1 0, M min 1 0. Sehingga di sini untuk indeks 1, 2, 3 dan seterusnya, nah kita tinggal dicari di sini ya. M0 sama dengan E0 ya, sama dengan 1. M1 sama dengan E1 min E0 min M0, tinggal dimasukkan di sini. Ini ya. Hasilnya ini 1 min 2, 3 min 4, 5. Ini kalau kita program dengan bahasa basic seperti ini, kurang lebih seperti ini. CLS EK minus 1, 0, EK minus 1, MK minus 1, EK dan seterusnya. Ini ketemunya adalah seperti ini. Jadi itu solusi invest transformasi Z menggunakan pendekatan program. Kemudian yang berikutnya ekspansi pecahan parsial. Jadi seperti ini ya. Jadi contohnya adalah EZ sama dengan Z pangkat sekian. Nah, carilah EK. Ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian silang. Ini kali ini atas, ini kali yang bawah di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, yang seperti ini itu bisa dipecah, pecahan parsial ya ini seperti ini. Nah, baru kemudian kita lihat yang ini kan model baku di dalam tabel ya, transformasi Z. Ketemunya adalah min 1 di sini seper Z pangkat min seper Z min 2 hasilnya plus 2 pangkat K. Nah, itu. Jadi kita intinya adalah mengubah ini ke dalam bentuk pecahan parsial, kemudian masing-masing kita terjemahkan lewat tabel transformasi Z ya. Hasilnya ini. Ya, saya kira itu. Ini untuk latihan soal. Nanti bisa dikerjakan sebagai latihan soal saja. Saya kira itu sementara. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.